Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore buat kita semua. Diucapkan terima kasih kepada Budian Masyita selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam pada semester kita kali ini. Izinkan saya mencoba untuk sedikit berbagi tentang materi yang diucapkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kita, yaitu sejarah Islam sebagai pencetus ilmu kesehatan modern. Kesempatan ini ada beberapa konten yang akan dibahas untuk melengkapi video ini. Yang pertama adalah dimulainya kejayaan Baghdad. Yang kedua, fase terjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga, terjemahan dalam dunia kedokteran. Yang keempat, fase kontribusi asli cendekiawan Arab ataupun Muslim. Dan yang terakhir, fase ketika terjemahan terbalik terjadi, yaitu bahasa Arab kembali ke bahasa Yunani. Dalam kisah ini, di dalam kisah sejarah peradaban Islam, kita banyak mengenal bahwa Islam merupakan suatu peradaban yang banyak mempengaruhi banyak bidang ilmu. Dalam konteks materi ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang istilah pengobatan Islam, yang dimana ia mencakup tradisi teori medis, praktik dan literatur yang telah dikembangkan dalam konteks budaya Islam dan diekspresikan paling umum dalam bahasa Islam, terutama bahasa Arab, Turki, dan Urdu. Di samping itu, pada masa dimulainya kejayaan Baghdad, Islam menyebar dari semenanjung Arab ke Suriah, Mesir, dan Iran. Juga Islam bertemu dengan peradaban yang sudah mapan dan punya pusat-pusat pembelajarannya sendiri. Arab ketika itu menerjemahkan karya-karya filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani, Syria, Pahlavi, dan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan mencapai puncaknya dengan pendirian House of Wisdom atau Baitul Hikmah oleh Khalifah Habasyah Al-Ma'mun di Baghdad pada 830 Masehi. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah yang paling penting di dunia selama berabad-abad dan melestarikan pengetahuan yang mungkin saja hilang di masa sekarang seperti ini. Era kejayaan Baghdad berlangsung selama kurang lebih 100 tahun yang dimulai pada 750 Masehi. Proses asimilasi budaya dengan Greek atau Yunani bermula ketika kekhalifahan Islam yang ketika itu dipimpin oleh Al-Ma'mun memasuki wilayah kekuasaan Romawi Timur seperti Antioquia, Suriah, dan Ankara. Dalam sejarahnya, disebutkan bahwa proses penerjemahan dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama adalah ketika dimulai pada masa kekhalifahan kedua Abbasiyah yaitu Al-Mansur, hingga yang terakhir hingga Khalifah wafat. Fase ini banyak menerjemahkan karya diskus antara Aristotle dan komentar-komentar penulis di Alexandria, termasuk karya-karya kedokteran karangan Galenus. Pada fase dimulai dari masa kepemimpinan Al-Ma'mun hingga meninggalnya Abu Hubais bin Al-Asam, siswa dari Hunain bin Isa. Pada masa ini aktivitas translasi banyak melakukan repetisi dan koreksi atas karya-karya yang pernah diterbitkan sebelumnya. Dan fase ketiga adalah fase di mana terjadinya kematian pengganti Hunain. Pada masa ini, Baghdad akhirnya memasuki pada masa kehancurannya dan masa yang sangat-sangat memilukan dan menyedihkan bagi umat Islam. Hilangnya kejayaan logis di Baghdad dan hilangnya kekayaan pengembangan ilmiah manusia yang benar-benar penting. Pada akhirnya prosedur panjang dari inovasi yang dilindungi Yunani dari Athena, Alexandria sampai ke Baghdad karena kekuatan kasar yang dingin. Lalu kita masuk ke subbab, mana subbab ini berisi tentang fase terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada masanya dahulu, kita belum begitu akrab dengan pintu kebebasan yang ada di tiap bangsa. Dasarnya, dulu kita belum terbiasa dengan yang namanya globalisasi. Jangankan menerjemahkan sumber ilmu, rasa-rasanya untuk mendapatkan satu teks utuh suatu karya saja sulit. Dahulu, kendala-kendala tersebut dapat muncul dari mana saja. Bisa muncul dari urusan politik hingga diplomasi antar bangsa. Pada masa itu butuh usaha-usaha yang sangat khusus untuk bisa menerjemahkan naskah-naskah untuk masuk ke dalam bahasa Arab. Meskipun begitu, akhirnya
cendekiawan Muslim mampu untuk mengembangkan bahasa-bahasa yang sudah diterjemahkan tadi ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan oleh cendekiawan Muslim yang akhirnya mengembangkan ilmu kesehatan modern. Karya demi karya pernah dipublikasikan. Setelah memasuki masa translasi dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, sampailah kita ke fase di mana akhirnya cendekiawan Muslim menghasilkan karya-karyanya. Karya-karya tersebut semisal di bidang mikrobiologi. Islam menganggap kusta dan wabah sebagai penyakit infeksi dan menyarankan prinsip karantina untuk mengendalikan wabah. Ketika Razes diminta untuk menemukan rumah sakit Al-Muta'adidi yang baru didirikan, ia menggantungkan potongan daging di berbagai sudut kota dan tempat daging yang terakhir menjadi busuk dipilih untuk fondasi rumah sakit. Dalam budaya Arab, flu biasa dinamakan sebagai influenza, berasal dari bahasa Arab anfluenza atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan nama pilek. Jika selama ini kita mengenal Alexander Fleming sebagai penemu antibiotik, sesungguhnya pendapat tersebut bisa dikatakan keliru. Karena pada masa kemasan ini, ilmuwan-ilmuwan Muslim pernah meneliti roti busuk yang telah hancur untuk pengobatan tonsilitis, yang tanpa sadar mereka sebetulnya sudah menemukan antibiotik jauh sebelum Alexander Fleming menemukannya. Dan akhirnya kita sampai pada fase yang dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Selama periode Renaissance, sebagian besar pengetahuan medis hanya tersedia dalam teks-teks Arab. Sekitar tahun 1400, Profesor Mondino dari Bologna yang dipengaruhi oleh orang Arab mengambil resiko ekskomunikasi gereja karena menyarankan bahwa pengetahuan yang lebih baik dapat diperoleh dari pembedahan manusia daripada pembacaan buku-buku Galen. Lalu pada masa ini terjadilah terjemahan terbalik di mana ratusan tahun sebelumnya ilmu dikuasai oleh bangsa Romawi, tapi sekarang ilmu ada di bangsa Arab. Lalu kesimpulan video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu sejarah peradaban Islam dalam hal ini terkhusus pada bidang kesehatan merupakan serangkaian fenomena yang menunjukkan bentuk kemajuan suatu kemasyarakatan di berbagai rumpun ilmu kesehatan. Di sisi yang lain, Islam tidak hanya disebutkan sebagai agama yang dipercaya suatu umat, melainkan suatu cerminan sebuah sokol guru peradaban yang kompleks dan sempurna. Seorang Huntington dalam bukunya mengakui dan berpendapat bahwasanya keberadaan peradaban Islam yang merupakan suatu peradaban yang berdiri sendiri, tempatkan diri di posisi yang tepat dan melakukan. Maka pada akhirnya saya hanya bisa menyarankan bahwa penting untuk kita menyadari bahwa sejarah peradaban Islam merupakan cabang ilmu yang harus dijadikan pondasi kita dalam bergerak. Karena dengan mempelajari sejarah, kita dapat menempatkan diri di posisi yang tepat dan melakukan kesalahan sekecil mungkin. Bijak pernah berkata, orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti yang tidak memiliki telinga atau mata. Mata dan telinga adalah organ yang berfungsi sebagai sensor dalam memilih, menentukan, memastikan bahwa kejayaan Islam termasuk perekonomiannya akan bangkit sekali lagi. Atas banyaknya kesalahan yang terjadi dalam pembuatan video ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan diucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.